Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan video saya. Video kali ini saya mau menanggapi sebuah komentar di Instagram yang berkaitan dengan video saya yang kemarin ya, yang tentang manasin mobil Karin kotak. Nah, bisa kalian cek di sini ya untuk komentarnya. Di situ pernyataannya kalau mobilnya itu nggak ada masalah untuk mesinnya ya, karena sudah diparkir lama, ketika di start itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ban belakangnya yang ngelok atau ngunci ya teman-teman. Karena mungkin sudah terlalu lama disimpan di garasi. Nah, ketika saya coba kasih solusi berdasarkan pengalaman saya, karena mobil saya pun pernah mengalami ngelok sama seperti itu, dan ternyata itu berhasil. Nah, di sini saya mau share ke kalian pengalaman saya cara mengatasi atau solusi ketika ban mobil belakang kalian itu ngelok atau ngunci ya teman-teman. Ya, siapa tahu informasi ini bisa menjadi salah satu solusi, bisa jadi salah satu alternatif bagi kalian kalau kalian mengalami bannya ngelok, terutama dalam kondisi-kondisi darurat ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas penyebabnya teman-teman. Sebetulnya ban belakang ngelok itu biasanya terjadi karena mobil kita kena air teman-teman ya. Mungkin saja mobilnya pernah melintasi genangan air, bisa karena banjir, bisa karena hujan, atau juga karena dicuci, teman-teman. Sebetulnya tindakan preventifnya supaya mobil kita tidak mengalami ngelok ban belakangnya, bisa saja ketika mobil basah atau kalian pernah mengalami atau melintasi jalan yang ada genangan airnya, itu tidak akan terjadi maksud saya, tidak akan terjadi ngelok ya, asal ketika diparkir tidak menggunakan handrem, teman-teman ya. Itu bisa saja. Jadi kalau misalkan kalian mencuci mobilnya, kemudian kalian tidak digunakan atau jalan-jalan atau keluar karena mungkin hanya untuk mencuci mobil saja dan kemudian disimpan, itu nggak ada masalah asal tidak menggunakan handrem. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau misalkan tempat parkirnya itu miring? Misalkan teman-teman begitu ya, miring. Kan itu tidak bisa, harus menggunakan handrem. Berarti alternatif yang kedua adalah dengan cara diganjal. Ya, baik menggunakan batu atau apalah gitu ya, supaya mobilnya tidak mundur atau maju. Begitu tergantung posisi parkirnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan tidak kuat nih, kalau cuma hanya diganjel. Berarti yang ketiga adalah tidak diganjel tapi dimasukkan persnelengnya. Misalkan ketika kalian parkir, kalian injak rem, kan tidak boleh menggunakan handrem tuh, ya. Nah, gunakanlah persneleng. Kalian masukkan persnelengnya baik itu untuk mundur atau persnelengnya untuk ke gigi satu misalkan untuk maju. Nah, itu bisa menjadi salah satu eh, apa ya, tindakan atau supaya tidak terjadi ngunci atau ngelok di ban belakang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan eh, sudah terjadi atau misalkan kalian sudah terlanjur bannya ngelok, teman-teman ya. Mungkin karena lupa atau tidak tahu seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ada dua cara, teman-teman. Ya, yang pertama adalah cara ideal. Cara idealnya adalah kalian harus membongkar dulu ban belakangnya dengan cari dongkrak, kalian buka bannya, kemudian kalian buka tromolnya dan harus dibersihkan. Dibersihkannya dengan menggunakan kawat biasanya. Kawat. Sikat kawat. Menggunakan sikat kawat. Itu bisa dilakukan ya teman-teman dengan menggunakan sikat kawat. Nah, kalau misalkan itu ribet, susah, apalagi kalau misalkan dalam keadaan darurat, kalian seperti parkir di luar, kalian belanja di mall, atau misalkan kalian sedang ada di luar rumah yang tidak memungkinkan untuk membongkar dari ban belakangnya, berarti kan harus ada solusi tuh, ya. Bagaimana caranya supaya eh, bannya tidak ngelok seperti itu ya. Nah, ada cara darurat seperti itu ya teman-teman yang biasa saya lakukan. Nah, sebetulnya memang saya tidak pernah membongkar ban mobil saya ketika ngelok itu sampai membuka bannya, kemudian juga harus membersihkan tromol, nggak pernah seperti itu. 3 kali saya pernah mengalami ban yang ngelok dengan cara yang sesederhana ini, teman-teman. Nah, teman-teman supaya gampang, di sini saya akan kasih contoh saja ya, cara untuk mempraktekannya seperti apa. Kita sekarang cari dulu nih alat-alatnya. Yang pertama ini ada kanebo, kemudian ada palu ya. Ini sebetulnya bawa dari rumah. Nah, sekarang kita ambil kunci-kuncinya. Nah, ini kunci-kuncinya teman-teman. Ya. Nah, ada 3 alat ini untuk membuka ban belakang yang ngunci ya, yang lock.
Oke, kita praktekkan saja ya, karena sebetulnya di sini mobilnya nggak ada masalah nih untuk ban ini nggak ngelok, tapi di sini saya akan kasih contoh saja cara untuk membukanya seperti apa. Nah, kita buka dulu ya, teman-teman, untuk kuncinya. Seperti ini. Nah, kita ambil yang paling besar. Yang ini ya, kunci 22, karena saya punyanya yang ini. Oke, sekarang kita ambil kanebonya. Nah, ini sebetulnya untuk membungkus ini ya, supaya tidak berbenturan antara kunci ini dengan tromol ini. Nanti kan rusak ya kalau kita langsung hantam dari sini kan rusak tromolnya gitu. Jadi harus pakai lapis seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian kalian bisa mengketoknya dengan ini. Ini saya contoh ya. Gitu. Kemudian melingkar. Nah, sebelah sini. Kemudian sebelah sini dan sebelah sini. Jadi dari setiap lubang ini ya semua diketok pakai kunci ini, dan dua-duanya bannya, bukan hanya yang kiri saja atau kanan saja, di dua-duanya. Kan kita nggak tahu yang ngeloknya tuh yang kiri atau yang kanan. Gitu ya caranya. Dan ini sebetulnya cara sederhana dan juga ini dalam keadaan darurat ya. Kita bisa ketok seperti ini pakai palu, atau misalkan nih kalau nggak ada palu bisa menggunakan apa gitu ya, atau misalkan kunci juga langsung bisa kayak gini, kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dan itu terbukti berhasil, teman-teman ya. Daripada kita harus bongkar nih satu-satu, kita bongkar semua kan repot juga ya. Kita mending menggunakan kayak gini saja. Atau misalkan kalau nggak ada palu bisa pakai kunci yang lain. Misalkan dengan kayak gini nih. Kita balik ininya. Nah, yang ini. Begitu. Ya, teman-teman, caranya. Nah, seperti itu teman-teman ya, caranya supaya mobil kalian tidak ngelok atau tidak ngunci ya ban belakangnya. Nah, sebetulnya memang ini bukan cara yang paling ideal. Tentu saja kalau misalkan supaya mobil kita tetap aman, supaya mobil kita tidak sering ngelok, ya kita harus bersihkan ya. Cara paling ideal adalah dibersihkan dengan dibongkar bannya, dibongkar dibongkar tromolnya seperti itu, dan kalian bersihkan situ. Ya kalau kalian tidak terampil untuk membersihkan sendiri, katakanlah apalagi kalau kalian sibuk, katakanlah begitu, ya kalian bawa aja ke bengkel lah ya. Atau nggak seberapa juga gitu ya untuk membersihkan tromol. Sekalian juga untuk mengecek dari kanvas remnya juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol like bagi kalian yang suka dengan video ini, dan tombol subscribe kalau kalian menginginkan video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.